front of me, throwing knees, throwing kicks, throwing punches, and I'm gonna meet him with that. Chimaev datang dari kemenangan keputusan bulat atas Gilbert Burns di UFC 273 lalu, di mana perjuangan itu juga tidak mudah karena Chimaev menerima lebih banyak kerusakan dalam 15 menit daripada yang dia lakukan dalam 4 pertarungan UFC sebelumnya. Namun The Boss menunjukkan hati dan semangat yang besar untuk tetap bertarung dan akhirnya mengalahkan Gilbert Burns untuk mendapatkan kemenangan dari ketiga juri. Tentu saja apa yang membuat pertarungan begitu hebat adalah fakta bahwa Chimaev dan Burns terus-menerus beradu jotos di sebagian besar pertarungan itu. Dan satu momen penting yang menonjol adalah setelah ronde kedua di mana Burns melukai Chimaev dengan serius dan hampir menjatuhkannya. Seketika pelatih Chimaev, Andreas Michael, dengan panik meneriakinya. Apa maksud dari pelatih Chimaev ini? Hingga harus meneriakinya di ronde kedua? Mari kita simak apa maksudnya. Sebelumnya Benny Lirius yang telah mengumpulkan 7 kemenangan beruntun mencakup kemenangan atas Carlos Diego Ferreira dan Tony Ferguson dan naik ke 5 besar 155 pon. Lirius pun ditetapkan kesempatannya untuk pertarungan menuju tembakan gelar Februari lalu. Dia dijadwalkan untuk bertabrakan dengan sesama pesaing Islam Makhachev di acara utama UFC Vegas 49. Namun hanya 11 hari bencana pun melandanya dalam pelatihan dengan fibula fathah dan keluar dari apa yang diharapkan banyak orang untuk menjadi eliminator gelar. Dan kini hampir 2 bulan setelah pengunduran dirinya, Lirius telah memberikan pembaruan tentang status cederanya. Selama wawancara baru-baru ini dengan penasehat sepak bola fantasi, dia mengungkapkan bahwa dia mulai kembali ke pelatihan ringan dan akan tahu apakah dia siap untuk meningkatkan intensitas selama beberapa minggu ke depan. Kakiku patah, tulang fibula, tulang kecil di kaki. Saya mulai kembali ke pelatihan. Ini kebanyakan terapi fisik, tapi saya kembali berlatih. Namun, saya belum memulai siaran langsung yang akan memberitahu nanti di mana saya berada jika saya siap bertarung. Jadi saya berharap untuk ditayangkan minggu depan atau minggu berikutnya. Itu hanya tergantung pada jadwal saya, katanya. Ketika Lirius dipaksa keluar awal tahun ini dan Makhachev dengan nyaman mengalahkan pengganti cepat Bobby Green dalam satu ronde, tampaknya petarung Dagestan itu mengamankan tempatnya di belakang Justin Gaethje dalam antrian untuk mendapatkan peluang kejuaraan. Banyak orang termasuk komentator UFC Eurogan awalnya mempertanyakan apakah White menyebutkan memesan ulang pertarungan Lirius versus Makhachev untuk meletakkan dasar bagi perebutan gelar langsung untuk Conor McGregor ketika orang Irlandia itu kembali akhir tahun ini. Meskipun dia tidak mendengar sesuatu yang konkret, jika itu tetap menjadi rencananya, Lirius mengatakan bahwa itulah yang diharapkan untuk dipersiapkan ketika dia kembali ke pelatihan penuh. Itu yang saya dengar, saya tidak memiliki apapun dengan kata-kata. Tidak ada yang memberi saya kabar tentang apapun, tetapi saya telah diberitahu bahwa mereka ingin saya melawan Makhachev. Saya telah melihat wawancara juga, di mana Dana mengatakan bahwa dia ingin saya bertabrakan dengannya. Saya hanya menunggu untuk kembali ke gym untuk bersiap-siap untuknya, kata Lirius kembali memperjelas permintaan UFC kepadanya. Kecuali intervensi dari McGregor yang tampaknya telah mengarahkan pandangannya pada emas kelas welter, Kamaru Usman untuk saat ini, masuk akal bahwa pemenang pertarungan Lirius versus Makhachev yang diatur ulang akan melanjutkan tantangan untuk sabuk kelas ringan dari pemenang antara Oliveira versus Gaethje. Di saat ronde kedua di mana Burns menempatkan satu pukulannya ke arah Chimaev hingga The Boss tampak jatuh ke kanvas. Ternyata pada saat itu juga pelatih Chimaev, Andreas Michael, terus-terusan berteriak mengatakan sesuatu kepada The Boss. Namun teriakannya itu tidak berbahasa Inggris. Kepala pelatih All-Star itu tampak panik dan tentu saja banyak yang penasaran untuk mengetahui apa yang dikatakan Michael kepada Khamzat Chimaev. Untungnya baru saja sang pelatih menuliskan jeritannya di Octagon melalui akun Instagramnya ke dalam bahasa Inggris, di mana isinya disebabkan banyaknya orang yang bertanya kepadanya apa yang dikatakannya dalam teriakan itu kepada Chimaev di akhir ronde kedua. Andreas mengatakan, "Yang saya katakan kepadanya, berhenti berkelahi, hentikan perkelahian seperti di jalanan,
gunakan pukulan lurusmu dan pertahankan untuk tetap tenang. Ini pertarungan mudah jika engkau tidak terus-terusan beradu jotos. Yang harus kau lakukan adalah menjaga dia di jab dan sabar. Jangan malah dibuat lebih sulit dari yang seharusnya ini tidak sulit. Tidak ada lagi yang dibutuhkan, hanya jab cepat, juga terkadang hak lurus. Menjaga jarak jangkauanmu agar tidak terkena hook, katanya melalui akun Instagramnya. Itu yang saya minta dari dia. Saya mengatakan kepadanya untuk berhenti memberikan pertunjukan yang seru kepada semua orang, dan tetaplah membuat pertarungan itu menjadi yang membosankan dan sangat sederhana. Jangan memaksakan apapun, lakukan dengan cepat dan ringan di kaki Gilbert Burns. Ini adalah gaya permainan yang selama ini direncanakan. Lebih mudah dari bergulat dan harusnya dalam sekejap kita akan melihat hasilnya. Andreas Michael juga menambahkan dengan mengatakan bahwa Gilbert adalah seorang pemberani dan tangguh dan segala hormat kepadanya. Chimaev dan Burns telah berhasil mempertontonkan pertarungan yang menarik kepada publik. Tetapi sebagai pelatih, Andreas tidak peduli dengan publik. Dia hanya peduli tentang cara termudah untuk menang dengan kerusakan yang minimum. Dikatakannya jika ini adalah pekerjaan yang nomor satu untuk melindungi pejuang. Beruntung bagi Chimaev tidak mengikuti rencana permainan yang tidak merugikannya pada akhirnya. Dan ke depan, pelajaran yang dipetik melawan Burns dapat membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar terhadap siapapun yang akhirnya akan dia hadapi selanjutnya. Sulit untuk memahami fakta bahwa meskipun berjuang dan mengalahkan pesaing peringkat kedua dengan hanya 5 pertarungan dalam karir UFC-nya, dan tanpa harus naik terlebih dahulu ke 10 besar, kemenangan Chimaev telah diremehkan oleh sebagian dari basis penggemar. Beberapa bahkan menyarankan jika bos terbukti belum siap untuk eselon atau divisi. Dari underestimate publik ini kepada Chimaev, lebih jauh lagi pelatih itu menjelaskan mengenai keraguan mereka terhadap petarung Swedia itu, terutama ketika Chimaev hanya mengekstrak 40% dari penampilannya seperti yang diklaim Michael. Semua orang membicarakan apa kereta hype sudah berakhir. Berapa banyak petarung pemula di sana, bahkan tidak melawan lawan peringkat atas. Harusnya saya memeras mereka. Daftar legenda juara berlanjut. Ini tidak berarti apa-apa. Seorang pemain bola basket terkenal mengatakan kepada saya, sekali itu sulit untuk menang, maka akan sangat sulit. Pendapat saya tentang ini adalah bahwa Khamzat bermain 40% tadi malam, karena dia masuk dengan pola pikir bahwa dia ingin menjatuhkannya dan menunjukkannya kepada semua orang. Siapa yang peduli dengan semua orang? Orang-orang hanya mendukung dan mencintaimu ketika kamu menang. Jadi satu-satunya tujuan adalah menang. Tapi seperti seorang pejuang, dia sangat menginginkan perang. Saya sangat kesal karena saya percaya dan tahu apa yang bisa dia lakukan. Anda bahkan belum melihatnya, namun itu menakutkan. Belajar mendengarkan kurva. Syukurnya memiliki pusat pelatihan Ground All-Star Home, tim terbaik dunia yang satu ini untuk Anda semua. Namun, orang-orang akan meremehkan kita sekarang. Ini kesalahan besar. Jadilah sebagai tamuku. Ungkap Andreas Michael seperti apa yang diteriakkannya kepada Chimaev menjelang akhir ronde kedua. Sementara beberapa mungkin tetap skeptis dengan keberanian kejuaraannya. Mungkin aman untuk mengatakan bahwa di mata sebagian besar, kinerja Chimaev di UFC 273 dengan kuat memantapkan dirinya sebagai pesaing yang bonafide. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.